Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 28 Januari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Markus Lembadewa STH. Ibadah doa malam Kamis 25 Januari 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 27 Januari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Alvina Pindarano. Pembubaran panitia Natal Youth tahun 2023 Sabtu 27 Januari 2024 jam 7 malam bertempat di Gereja GBS Kapernaum ya. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak selang sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dan diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan pampers dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dari Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Masih belum semangat. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih menyertai kita selama seminggu ini hingga kita boleh ada, kita boleh berkumpul. Semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saya harap kita semua tenang. Yang merasa HP-nya masih bunyi, tolong nada deringnya dimatikan dulu biar kita fokus dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada saat ini bukan karena kuat dan galiannya kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Saat ini kami mau berkumpul, memuji, bahkan menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami semua, urapi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan kiranya yang akan menyertai tiba di tempat ini, memuji, mempermuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hanya dekat kasih Bapa, jiwa kita tenang, jiwa kita tentram. Engkau menerima
Tuhan
Bapa,
proyek bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, bahkan kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Kurang semangat, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan? Amin. Kita akan pujian kita. Sama-sama kita berdua ya. Kita siap memuji Tuhan lagi ya. Musik. Dari yang
kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan adalah ya dan amin.
kami ya Bapa. Terpujilah namamu, kami siap mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau singkapkan dan siap firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terpujilah namamu dan mampukan kami untuk melakukan setiap benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Kok lemes semuanya ya? Kayaknya udah jam makan lah ya. Shalom. Masih suka kita? Amin ya. Sebelumnya ucapkan selamat datang pada Novi. Ya. Sangat bergabung tempat ini untuk beribadah bersama-sama tempat ini, dan buat kita semuanya selamat datang semuanya, terus memberkati. Amin. Ya. Si Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Next, silakan Yoel. Ya, kira-kira kalau melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Pacaran, terus apa lagi? Mengikat janji, terus apa lagi? Apa? Kira-kira apa? Tembak pacar. Ya, next silakan Yoel. Ya, ini jawabannya. Bahwa sini, bahwa aku milikmu. Ya, contohnya saya dengan suami saya yang paling ganteng ini tiada duanya. Ya. Saya bisa berkata, suamiku adalah milikku, benar? Benar. Ya. Contoh lagi, Pak Endro, apa benar? Pak Endro adalah miliknya Pak Anu? Pak Endro. Pak Endro adalah Putri, oh, benar? Benar, ya. Pak Ivan, ya. Benar miliknya Bumi? Benar. Terus apa lagi ya? Pak Andi, apakah benar? Miliknya Bu Desi? Ya. Pak Alung, kalau benar miliknya Bien? Apakah benar? Kok rasa ragu-ragu rasanya ya? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Setiap kita, mungkin siapa yang punya HP di sini? Semua pasti punya. Ya, pasti ini merasa ini milikku. Ada yang bilang bukan, ini milik tetangga. Ada? Tidak ada. Ini pasti ini milikku. Sama dengan Bu Hermin punya HP, ini milikku. Jangan diambil, seperti itu. Demikian juga kita hari ini. Kita sangat belajar siapakah kita di hadapan Tuhan. Next, silakan Yoel. Ya, kalau dibaca Malaiki 3 ayat 17. Ya, silakan dibaca firman Tuhan. Ini berkat bagi setiap kita, kalau dibacakan. Malaiki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, tolong dibacakan Yosua, yang bahasa sehari-hari Yosua.
Ya, ternyata setiap kita masing-masing yang hari ini datang adalah milik kesayangan Tuhan. Namanya kesayangan itu berarti spesial ya. Pak Hendro sayang sama Putri? Ya dong. Ya ada duanya dong. Ya. Baik Pak, sayang banget sama Bumi. Ya, di sini dikatakan bahwa kita semuanya, jika kita di dunia punya milik kesayangan, istri kita, anak-anak kita, contohnya Ruth Budiman sayang semua pada anak-anaknya, pada Yosua, Yoel, Yeskel sayang, bahkan dia berkorban kalau bisa buat anak-anaknya karena begitu sayangnya. Sama dengan Putri dan Bu Hendro. Putri dengan Pak Hendro pasti berkorban karena sayang kepada Devon, pada Matthew. Dia berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Demikian juga hidup kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Kalau kita milik Tuhan kesayangan Tuhan, kira-kira apa yang kita takutkan? Seringkali tanpa sadar kita takut, kita khawatir, kita menghadapi hari-hari esok penuh dengan tantangan, merasa wah nggak mungkin, nggak bisa ini. Ingat, kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Contoh tadi seperti Pak Hendro dengan Putri, pasti dia berusaha untuk Devon dan Matthew pasti berikan yang terbaik. Gak mungkin, alah sekedarnya lah, uang sekedarnya sekolah yang biasa aja, gak usah yang bagus-bagus, pasti pilih yang terbaik. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, kita berharga dan spesial di hadapan Tuhan karena kita sudah menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Jadi dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku pada hari aku bertindak, mereka akan menjadi milik kesayanganku, kesayangan Tuhan. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapak menyayangi anak yang mengabdi kepadanya. Kira-kira kalau Devon senantiasa menyukakan hati papa, mama, sebagai orang tua bagaimana? Wah bahagianya. Demikian juga hidup kita kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Tuhan senantiasa menyiapkan segala apa yang kita perlukan, tapi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, kita hari ini kita bersyukur karena kita semuanya adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Ya. Lalu apa respon kita? Apa tindakan kita? Karena kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Apakah biasa-biasa lah, main Tuhan biasa-biasa, ya datang melayani tanpa ada rasa sukacita, tanpa ada rasa semangat, pokoknya datang. Tentunya Tuhan inginkan kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Pasti kita berusaha melakukan pelayanan kita semaksimal mungkin, dengan kekuatan kita semaksimal mungkin, karena kita menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Bima percaya bahwa Bima milik kesayangan Tuhan sendiri? Percaya. Nia percaya?
Percaya apa? Menjadi milik kesayangan Tuhan. Nia, Jenny, milik kesayangan siapa? Oh, Tuhan. Ya. Milik kesayangan Tuhan sendiri. Dia pemilik surga, pemilik hidup kita. Biarlah hari ini kita mau belajar melakukan yang terbaik kepada Allah yang selalu mengasihi kita, kita dijadikan milik kesayangan Tuhan. Langkah pertama, bagaimana harus kita lakukan karena kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Langkah pertama yaitu harus ada kesetiaan. Ya. Contohnya setia dalam keluarga, setia kepada suami, setia kepada istri, setia dalam pekerjaan kita. Yang Tuhan percayakan, setia melakukan semuanya, bukan dengan sungguh-sungguh, tapi setia melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang dikatakan. Dan kita harus setia juga dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus setia beribadah kepada Tuhan? Karena ada hal-hal yang tak terpahami yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita akan buka bersama 1 Samuel 12 ayat 24. Kalau dibacakan bagian berkat setiap kita. 1 Samuel ayat 12. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah padanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, terima kasih Bu Monika. Tolong dibacakan Devon bahasa sehari-harinya. Hormatilah Tuhan dan mengabdilah kepadanya dengan setia dan dengan sepenuh hatimu. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya bagimu. Terima kasih Devon. Di sini katakan bahwa hanya takutlah akan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita takut akan Tuhan. Takut di sini bukan kalau ada orang sembunyi, kalau ada mungkin yang mengawasi sembunyi, seperti kalau di kelas ada ulangan dijaga, wah kita diam, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak ada yang menjaga, kira-kira bagaimana? Nomor 5. Nomor 2. Kita kata bahwa takutlah akan Tuhan. Takut sini berarti Tuhan ingin kita senantiasa belajar melakukan firman Tuhan. Bukan Tuhan itu jahat yang siap menghukum kita, enggak. Tuhan itu pengasih, yang mengasihi kita apa adanya kita. Kira-kira Tuhan pilih kasih, wah kamu cantik tak kasih, saya mengasihi kamu jelek, saya kasih. Kira-kira seperti itu. Tuhan itu tidak pandang bulu, semuanya sama di hadapan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Satu persatu dikenal oleh Tuhan. Nama-nama masing-masing dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk jadikan takut akan Tuhan. Terus apa lagi di sini? Dan setialah beribadah kepadanya. Setialah, berarti ini kata anjuran. Setialah beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita setia beribadah kepada Tuhan.
Kenapa harus setia kepada Tuhan? Dan dengan segenap hatimu, dan ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Ternyata kalau kita setia kepada Tuhan, ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar apa dalam hati kita, semuanya Tuhan siapkan dalam hidup. Sebab itu kita mau belajar hari ini untuk setia kepada Tuhan. Dikatakan dalam bahasa hadis, hormatilah Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Haleluya, amin. Kira-kira seperti apa menghormati Tuhan? Kalau ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan mengabdilah kepadanya dengan setia. Mengabdi kepadanya dengan setia. Dan dengan sepenuh hati. Ingatlah akan perbuatan besar yang telah dilakukan bagimu. Tapi itu kita mau belajar tetap kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, karena Dialah yang mengasihi kita. Dialah Allah yang selalu menyayangi kita. Dialah Allah senantiasa mengampuni kita. Kita mau belajar hari ini supaya kita ada kesetiaan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Berikutnya, setia di mana Tuhan tempatkan. Contohnya, kita setia dalam rumah tangga, kita setia dalam pekerjaan kita, kita setia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita akan buka Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Ya, tolong dibacakan. Silakan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi dikatakan bahwa ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan, lakukan yang terbaik, semua dikerjakan dengan yang terbaik, dan disediakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mungkin Benjamin kerja di Jarum. Saya yakin setiap kita anak-anak Tuhan yang bekerja harus melakukan dengan kesungguhan hati kita, berlaku setia kepada atasan. Tidak hanya ada atasan lalu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi tanpa ada atasan kita bekerja dengan baik, dengan setia. Kenapa? Tuhan pun melihat kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan melihat. Oleh sebab itu kita belajar untuk senantiasa berlaku setia dimanapun Tuhan tempatkan di rumah tangga. Putri setia kepada Pak Hendro, Pak Ivan setia kepada Bu Umi, Pak Alung setia kepada Pian, Pak Andi setia kepada Desi. Jangan setia kepada tetangganya, bahaya. Gak bahaya tak? Ya.
Setialah kepada pasangan masing-masing yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang setia itu zaman sekarang mungkin susah ditemukan, tapi yakin dan percaya setiap kita sini orang-orang yang setia. Amin. Tuhan mau jika kita punya pacar, kita setia kepada pacar kita. Amin, Jenny. Amin. Ya. Amin, Bima. Kok Bima ini? Loh, setia kepada pacar kita. Sini dikatakan ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Senantiasa bergembira di dalam Tuhan, bukan dengan sungut-sungut kita ada dapat Tuhan, bukan dengan paksaan, tapi senantiasa bergembira. Bergembira itu suatu hal yang tidak mudah juga. Kalau uang ada bisa bergembira, tapi kalau dompet mulai menipis kira-kira bisa bergembira? Bingung. Dari firman Tuhan dikatakan senantiasa bergembira karena Tuhan. Kenapa? Saat kita gembira itu hati kita juga tenang. Tapi kalau sumpah, hati kita kira-kira seperti apa? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Dompetnya sakit juga? Iya. Tapi itu kita belajar senantiasa bergembira karena Tuhan. Kenapa? Maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kira-kira apa yang diinginkan hati kita hari ini? Nyatakan kepada Tuhan. Bergembira senantiasa dapat Tuhan. Kalau bahasa hari-hari, Tuhan Bima bacakan bahasa sehari-harinya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri itu dan berlakulah setia. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Ya. 4 dikatakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Bukan kebahagiaan dalam dunia ini yang sifatnya semu, yang sifatnya hanya sementara. Kita bisa bahagia di dunia ini, tapi hanya sementara. Tapi kalau kita mencari Tuhan, beritakan, maka Tuhan akan memuaskan keinginan hati kita. Kita mau belajar hari ini, biarlah kita senantiasa mencari Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan pada setiap kita itu tak terbatas. Dengan uang kita punya, mungkin kita punya tapi gak bisa membeli kebahagiaan. Kita bisa membeli segalanya dalam dunia, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu carilah Tuhan senantiasa, maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Ya. Sekarang poin yang kedua. Kalau yang pertama yaitu tadi apa? Yang pertama ada kesetiaan. Yang kedua harus konsisten. Maksudnya apa konsisten itu? Dalam mungkin Tuhan mau dalam hal tindakan, perilaku kita tetap konsisten. Dalam perkataan, perbuatan kita harus konsisten. Tolong Yuel, next. Kok enggak ada suaranya ya Bapak? Ya. Suaranya terus. Yang gambar Yuel. Ini suaranya. Ya, ini. Orang yang konsisten itu tidak mungkin dia tambah turun, tapi terus dia akan naik.
senantiasa belajar untuk semakin naik, iman kita semakin naik dari hadapan Tuhan. Orang konsisten. Tuhan mau kita untuk selalu tetap konsisten di hadapan Tuhan. Kata orang yang konsisten itu tidak mungkin mendua hati. Tidak mungkin dia bercabang hati. Tahu bercabang hati? Atau hatinya ada 2 atau ada 5? Atau sarang bahasa Inggrisnya yaitu selingkuh. Ya. Tuhan tentu kita orang yang konsisten itu tetap setia, tetap apa yang dikatakan, apa perbuatan tetap sesuai dengan firman Tuhan. Orang konsisten itu. Terus dia naik, tidak bercabang hati, tidak mendua hati. Kira-kira, ya saya tanya pada suami saya aja lah, memang lain ada tersinggung. Ya, suami saya, kira-kira kalau saya bercabang hati dengan pil, kira-kira bagaimana sayangku? Bisa terpikirkan. Ya. Saya yakin semuanya di sini orang-orang yang matangga yang setia semuanya. Mungkin rumah tangga itu ada pahitnya, ada manisnya, itu pil bagi kita. Kesehatan seperti kita sakit ya, pil itu ada yang pahit, gak mungkin pil enak semuanya, tapi kesehatan bagi tubuh kita. Demikian juga dalam rumah tangga mungkin ada kerikil, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang mungkin kecut. Belajar untuk tetap konsisten pada rumah tangga kita. Tetap setia pada rumah tangga kita. Jangan pernah mendua hati, bercabang hati. Tuhan mau tetap kita tetap setia pada pasangan kita. Kita akan buka Yakobus 4 ayat 8. Yang dibacakan Yakobus 4 ayat 8. Berserahlah kepada Allah dan Ia akan dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdosa. ya. Saya di sini dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita mendekat kepada Tuhan, maka otomatis kita tidak ada pikiran yang aneh-aneh dalam hati kita. Pasti pikirannya aku tetap setia pada pasanganku. Kalau kita mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kita kan tadi kesian dari suami saya, saat dia jauh dari Tuhan, mulai dia terjadi hal-hal dalam keluarganya. Karena dia jauh dari Tuhan, mendapatkan suami yang kurang 2 sendok. Karena dia mulai menjauh kepada Tuhan. Pas itu hari ini Tuhan kita tetap mendekat kepada Tuhan, tetap nempel kepada Tuhan. Kenapa? Kita akan orang nempel kepada Tuhan, kita akan senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Begitu kita belajar mendekat kepada Allah. Sekarang kira-kira apa? Kalau kita merasa Tuhan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu. Tuhan mau supaya juga perkataan kita harus dijaga dengan baik karena kita milik Tuhan. Sikap kita dijaga dengan baik. Semuanya mencerminkan
Kristus dalam hidup kita. Sekarang ayat berikutnya. Ini gak ada Yoel. Masuk kitab Mazmur 91 ayat 14. Ini sudah ayat hafalan bagi Putri. Silakan dibaca Putri ayat hafalan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan melukainya, aku akan menjadinya seperti anak. Ya, dikatakan sungguh hatinya, hati kita masing-masing melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tapi melekatlah kepada Tuhan. Tolong ya, Mazmur 91 14. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari segala macam hal-hal yang membahayakan dalam hidup kita. Kita diluputkan karena kita melekat kepada Tuhan. Terus apa lagi? Aku akan membentenginya. Kita merasa dibentengi. Ada perlindungan dalam hidup kita. Sebab ia mengenal namaku. Begitu kita belajar hari ini. Kita mengaku Tuhan, aku milikmu Tuhan. Biarlah hati kita mau melekat kepada Tuhan, mau mengenal siapa Allah kita. Berikutnya ayat yang disukai jemaat Tuhan, kira-kira ayat apa? Ya, Ulangan 28 ayat 1. Silakan Bu Tante. Ulangan 28 ayat 1 yang berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, terima kasih Bu Tante. Ya, dikatakan bahwa jika engkau baik-baik, berarti dengan kesungguhan hati kita. Jika engkau mendengar misalnya pengarahan di sekolah, mendengar baik-baik, pasti ulanganmu akan bagus, hasilnya baik. Pasti nilainya 100 A. Berarti IIN nilainya kipinya A. Karena mendengar baik-baik. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan mau hari ini, dikatakan hari ini kita mendengar dengan baik-baik dan melakukan dengan setia perintah Tuhan disampaikan hari ini. Kenapa? Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tadi yang pertama apa poinnya? Yang pertama, yang kedua, konsisten. Ya, kita belajar hari ini. Kita tahu bahwa kita semua adalah milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan sendiri. Tapi itu kita tetap setia, tetap konsisten di dalam Tuhan. Amin. Sedang pemain musik, WL, singer.
Ku tetap setia, Amel. Sedang selama kita berdiri. Ku tetap setia.
tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, semua itu proses yang daripada Tuhan. Semuanya tetap kami berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, dan penyertaan Tuhan tak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, tahun 2024 kami menghadapi apapun, berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mampukan kami untuk tetap setia, tetap cinta, tetap kami setia kepada Tuhan Yesus. Biarlah hati kami melekat Tuhan, mampukan setiap anak-Mu Tuhan, setiap hati kami tetap cinta, tetap setia Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, setiap problem yang kami alami, setiap problem rumah tangga masing-masing kami Tuhan, kami percaya, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kami untuk menyertai kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu memulihkan segala problema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Kau sertai setiap rumah tangga kami Tuhan. Kau berkati setiap rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami semuanya mempunyai hati yang tetap setia, tetap cinta kepadamu. Tuhan, kami percaya, kami terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Pakai berdiri, kita akhiri pada kita siang hari ini. Ya. Untuk ibadah raya siang hari ini Tuhan, Kau sudah menyertai kami mulai dari awal sampai pada akhirnya saat ini Tuhan Yesus, sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah siang hari ini. Maupun kami tak sempat hadir, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam usaha, dalam kerjaan, dalam pelayanan kesehatan rumah tangga kami Tuhan Yesus, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk mereka yang melayani pada ibadah siang hari ini. Kami berdoa untuk WL, yaitu Saudari Jenny, dan melayani sebagai singer Saudari Nia Waruwu dan Saudari Michelle, yang melayani bagian LCD dari Melody, dan Saudara Joel Tuhan Yesus Kristus yang melayani sebagai Tuan Mixel, Saudara Andreas yang melayani sebagai kolektan, Ibu Tating dan Ibu Sumiati yang melayani sebagai pemain musik, yang melayani keyboard, piano,
dari Yohana In yang melayani gitar secara Bimang, yang melayani sebagai pemain bass saudara Yoel, dan melayani sebagai pemain drum saudara Devon, yang melayani sebagai seksi dokumentasi saudara Yosua Lewi. Turut berkati juga yang melayani pada sekolah minggu Ibu Hona, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya yang sakit, Tuhan Yesus, pada siang hari ini yang sedang dalam pemulihan, Ibu Emin, Tuhan Yesus Kristus, dan Ibu Asmonika, Tuhan Yesus Kristus, yang sakit, Tuhan Yesus Kocama, saudara Jesslyn, Ibu Esther Wiwin, Kocama pulihkan kakinya, Tuhan Yesus, Engkau kuatkan kembali dengan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Andika, Tuhan Yesus, memulihkan kesehatannya. Yang percaya tangan-Mu penuh kuasa, tangan-Mu berupa paku satu menjama, bilu-bilu-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit dan dalam pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah mengalami semua dari Engkau. Kami berdoa khususnya untuk Pak Jim juga, Tuhan Yesus. Kau jamah pulihkan matanya, Tuhan, supaya anak mudah melihat yang jelas. Terima kasih, Tuhan. Ucap syukur, Kau berkati tangan-tangan saya memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan khususnya kami semua, Tuhan, Kau tutup bungkus kami selalu kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan kami. Jauhkan kami dari salah malapaya, kecelakaan, mendapat sakit, penyakit, orang jahat, dan salah gangguan, serangan, kuasa kelapan, dan salah medis, dan salah balik, panah persilapan. Supaya Tuhan mencurahkan berkat, berkat uang, makan kesehatan, berkat kami telah menjaga dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita dengan berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta Petrus Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami